Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang merasa takut ketika mendengar tentang pertanyaan di alam kubur. Sebuah pertanyaan yang begitu sederhana secara lisan, namun terasa berat ketika dibayangkan dalam kesendirian yang sunyi. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalimat-kalimat ini begitu sering didengar, diulang, bahkan dihafal sejak kecil, seolah jawabannya sudah selesai hanya dengan diucapkan. Namun di balik hafalan itu, ada sesuatu yang jarang disentuh, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata yang keluar dari lisan. Dalam banyak pembahasan, pertanyaan alam kubur sering ditempatkan sebagai sesuatu yang akan datang setelah kematian. Sebuah fase yang jauh, yang belum tentu dirasakan dalam waktu dekat. Maka tidak sedikit yang menenangkannya dengan pikiran bahwa semua itu masih nanti, masih ada waktu, masih bisa dipersiapkan suatu saat. Namun, pernahkah terlintas dalam keheningan bahwa mungkin yang dianggap akan datang itu sebenarnya sudah hadir, hanya saja belum disadari? Dalam pandangan tasawuf, kehidupan tidak hanya dilihat dari apa yang tampak di permukaan, tetapi dari apa yang tersembunyi di dalam batin. Apa yang dianggap jauh seringkali justru sangat dekat. Apa yang dianggap nanti bisa jadi sedang berlangsung saat ini. Maka pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu tidak selalu menunggu kematian untuk mulai berbicara. Ia bisa hadir dalam setiap kegelisahan, dalam setiap keputusan, dalam setiap arah hidup yang dijalani tanpa disadari. Rasa takut terhadap pertanyaan di alam kubur seringkali bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang belum selaras dengan apa yang diyakini. Lisan mungkin mampu menjawab dengan mudah, tetapi hati menyimpan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ada ruang di dalam diri yang tahu bahwa kehidupan yang dijalani belum sepenuhnya jujur, belum sepenuhnya tunduk, dan belum sepenuhnya bersandar hanya kepada Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia sibuk mengejar banyak hal yang terlihat nyata, seperti harta, pengakuan, dan rasa aman dari hal-hal yang bersifat sementara. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang perlahan menjauh tanpa disadari, yaitu kehadiran hati yang benar-benar hidup. Ketika hati mulai bergantung pada selain Allah, ketika arah hidup ditentukan oleh ego dan ketakutan, disitulah pertanyaan itu sebenarnya mulai bekerja, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin yang diam. Seringkali yang membuat gelisah bukanlah bayangan tentang kematian itu sendiri, melainkan kesadaran yang samar bahwa hidup belum dijalani dengan utuh. Ada jarak antara apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan, antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Dan di dalam jarak itu, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap sederhana berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi ringan. Tasawuf mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya diukur dari apa yang diketahui, tetapi dari apa yang dihidupi. Maka pertanyaan tentang siapa Tuhanmu bukan hanya tentang nama yang disebut, tetapi tentang kepada siapa hati benar-benar bersandar. Pertanyaan tentang apa agamamu bukan hanya tentang identitas, tetapi tentang jalan hidup yang benar-benar dijalani. Dan pertanyaan tentang siapa nabimu bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang sejauh mana keteladanan itu hadir dalam perilaku sehari-hari. Ketika semua ini direnungkan dalam keheningan, perlahan muncul sebuah kesadaran bahwa mungkin selama ini yang ditakuti bukanlah pertanyaan di alam kubur, tetapi kejujuran terhadap diri sendiri. Karena di hadapan manusia, banyak hal masih bisa ditutupi, masih bisa diperlihatkan sesuai keinginan. Namun di hadapan Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan apa yang paling dalam sekalipun akan tampak dengan jelas. Maka mungkin yang selama ini dianggap sebagai rahasia kehidupan setelah mati, sebenarnya sedang dibukakan sedikit demi sedikit dalam kehidupan saat ini. Bukan dalam bentuk yang menakutkan, tetapi dalam bentuk kegelisahan yang mengajak untuk kembali. Dalam bentuk keheningan yang mengajak untuk melihat ke dalam. Dalam bentuk pertanyaan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati.
Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika manusia telah memasuki alam kubur, akan ada pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan itu sederhana secara lafaz, namun dalam maknanya sangat dalam. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kalimat ini begitu sering didengar, diulang dalam pengajian, bahkan ditanamkan sejak usia dini, seolah menjadi sesuatu yang harus siap dijawab kapan saja. Sejak awal, manusia dibimbing untuk menghafal jawabannya. Jawaban yang benar sudah jelas, sudah pasti, dan terasa mudah diucapkan. Seolah ada rasa aman ketika semua itu sudah diingat dengan baik. Seolah dengan mengetahui jawabannya, maka semuanya akan selesai. Namun di balik itu, ada satu hal yang sering terlewatkan, yaitu memahami apa makna sebenarnya dari jawaban itu dalam kehidupan yang dijalani setiap hari. Banyak yang tahu bahwa jawaban dari siapa Tuhanmu adalah Allah. Banyak yang tahu bahwa agamanya adalah Islam. Dan banyak pula yang tahu bahwa nabinya adalah Muhammad. Semua itu benar secara ucapan. Namun dalam keheningan yang jujur, terkadang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah benar hati ini hanya bergantung kepada Allah atau masih menggantungkan rasa aman kepada dunia yang fana? Apakah hidup ini benar-benar berjalan dalam nilai-nilai Islam atau justru lebih sering dikendalikan oleh keinginan, ketakutan, dan ego yang tidak terlihat? Disinilah perlahan ilusi rasa aman itu mulai terbuka. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menuduh, tetapi untuk melihat dengan lebih jernih. Karena seringkali manusia merasa sudah cukup hanya dengan mengetahui, padahal yang dituntut bukan sekadar tahu, tetapi hidup dalam apa yang diyakini. Ada jarak yang halus antara apa yang diucapkan dengan apa yang dijalani, dan jarak itu seringkali tidak disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit yang merasa tenang karena merasa sudah berada di jalan yang benar. Namun tanpa disadari, banyak keputusan diambil bukan karena kesadaran akan Allah, melainkan karena dorongan untuk diakui, untuk diterima, atau untuk menghindari rasa tidak nyaman. Hati perlahan menjadi terbiasa bergantung pada hal-hal di luar dirinya, dan disitulah ketidaksesuaian itu tumbuh secara diam-diam. Tidak ada yang salah dengan proses ini, karena setiap manusia sedang berjalan dalam tahapnya masing-masing. Namun ada satu hal yang penting untuk disadari, bahwa pertanyaan itu bukan sekadar untuk dihafal, melainkan untuk dihidupi. Bukan sekadar untuk dijawab nanti, tetapi untuk direnungkan sekarang. Karena bisa jadi, selama ini jawaban itu sudah benar di lisan, tetapi masih mencari bentuknya di dalam hati. Dan ketika kesadaran itu mulai muncul, bukan rasa takut yang seharusnya hadir, melainkan kejujuran. Kejujuran untuk melihat bahwa perjalanan ini belum selesai. Kejujuran untuk mengakui bahwa masih ada bagian dalam diri yang belum sepenuhnya selaras. Dari situlah, perlahan tumbuh ruang untuk kembali, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang lahir dari dalam. Pada titik ini, perlahan cara pandang mulai bergeser. Apa yang sebelumnya dipahami sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah kematian, mulai dilihat dari sudut yang berbeda. Dalam pandangan Jalaluddin Rumi, kehidupan tidak dibatasi oleh garis antara hidup dan mati secara fisik. Justru yang lebih penting adalah bagaimana seseorang hidup sebelum kematian itu datang, karena disitulah hakikat sebenarnya sedang berlangsung. Rumi tidak mengajak untuk tenggelam dalam ketakutan akan apa yang akan terjadi nanti, tetapi mengajak untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Kematian dalam pandangannya bukan sekadar peristiwa akhir, melainkan sebuah proses kesadaran. Sesuatu yang bisa dirasakan bahkan ketika tubuh masih bergerak, ketika napas masih berjalan, dan ketika dunia masih terlihat begitu nyata. Dalam makna ini, kubur tidak lagi hanya dipahami sebagai tanah tempat jasad dikembalikan. Kubur menjadi simbol dari sebuah ruang sunyi di dalam diri. Sebuah tempat di mana semua keramaian dunia berhenti, semua identitas luar runtuh, dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali kejujuran yang paling dalam. Di ruang itu, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi yang bisa ditunjukkan kepada siapapun. Ruang sunyi itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh. Ia hadir setiap kali hati benar-benar diam.
Ia hadir ketika seseorang berhenti dari hiruk-pikuk dan mulai melihat ke dalam. Namun seringkali ruang itu dihindari, karena di sanalah segala sesuatu yang selama ini ditutupi akan terlihat dengan jelas. Di sanalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diucapkan mulai terasa tanpa suara. Rumi pernah mengisyaratkan sebuah kalimat yang sederhana namun sangat dalam, yaitu matilah sebelum mati. Kalimat ini bukan tentang kematian fisik, bukan tentang berhentinya kehidupan, melainkan tentang sebuah proses batin yang jarang disadari. Sebuah ajakan untuk mematikan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai diri. Yang dimaksud mati di sini adalah mematikan ego. Ego yang selalu ingin diakui, selalu ingin benar, selalu ingin menang, dan selalu ingin menjadi pusat dari segala sesuatu. Ego yang membentuk identitas, yang membuat seseorang merasa menjadi sesuatu, dan tanpa disadari menjadi penghalang untuk melihat kebenaran yang lebih luas. Selain itu, mati juga berarti melepaskan identitas palsu. Identitas yang dibangun dari penilaian orang lain, dari pencapaian dunia, dari hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar melekat pada diri. Ketika identitas itu dilepaskan, perlahan muncul sebuah kehampaan yang terasa asing, namun justru disitulah keaslian mulai terlihat. Dan ketika semua itu runtuh, yang hancur bukanlah diri yang sejati, melainkan bayangan tentang diri yang selama ini dibanggakan. Aku yang selama ini dianggap kuat, ternyata rapuh. Aku yang selama ini dianggap benar, ternyata penuh keterbatasan. Dari kehancuran itu, bukan kehilangan yang muncul, tetapi sebuah ruang baru yang lebih jernih. Dalam keadaan seperti itu, seseorang mulai melihat dengan cara yang berbeda. Tidak lagi melalui ego, tidak lagi melalui ketakutan, tetapi melalui kesadaran yang lebih tenang. Disitulah makna dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terasa berat mulai berubah. Ia tidak lagi terasa seperti ancaman, tetapi seperti cermin yang jujur. Ketika ego mulai mereda, ketika ketergantungan pada dunia mulai dilepaskan, dan ketika hati mulai kembali kepada Allah dengan lebih tulus, maka sebenarnya proses itu sudah menjawab sebelum pertanyaan itu benar-benar datang. Bukan karena sudah menghafal jawabannya, tetapi karena kehidupan itu sendiri telah menjadi jawabannya. Disinilah letak ketenangan yang sering dicari. Bukan karena sudah memastikan apa yang akan terjadi nanti, tetapi karena sudah mulai selaras dengan apa yang seharusnya dijalani sekarang. Sebuah keadaan di mana tidak ada lagi dorongan untuk berpura-pura, tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat, dan tidak ada lagi kegelisahan untuk mempertahankan sesuatu yang bukan hakikat diri. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, perlahan muncul sebuah pemahaman yang lebih dalam. Bahwa mungkin selama ini yang disebut sebagai ujian bukanlah sesuatu yang akan datang di masa depan, tetapi sesuatu yang sedang berlangsung dalam setiap pilihan, dalam setiap sikap, dan dalam setiap arah hidup yang diambil. Saat kesadaran itu hadir, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa dalam yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan dari situlah, perjalanan batin mulai menemukan arahnya. Bukan dengan tergesa, tetapi dengan keheningan yang penuh makna. Memasuki bagian yang paling dalam, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi berdiri sebagai kalimat yang terpisah, tetapi mulai menyentuh inti kehidupan yang sebenarnya. Ia tidak lagi terdengar seperti sesuatu yang jauh, melainkan seperti bisikan yang pelan namun terus hadir dalam setiap keadaan. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Secara lisan, jawabannya sudah jelas, Allah. Namun dalam makna batin, pertanyaan ini tidak berhenti pada apa yang diucapkan, tetapi mengarah pada apa yang benar-benar dijadikan sandaran dalam hidup. Karena yang disebut sebagai Tuhan belum tentu menjadi tempat bergantung yang sesungguhnya. Dalam keseharian, akan selalu ada momen ketika rasa takut muncul. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diterima, atau takut masa depan yang tidak pasti. Dalam momen seperti itu, kemana hati berlari menjadi sesuatu yang sangat jujur. Apakah benar kembali kepada Allah dengan penuh ketenangan, atau justru mencari pegangan lain yang terasa lebih cepat memberi rasa aman?
Begitu juga ketika kehilangan datang, ketika sesuatu yang berharga diambil, atau ketika harapan tidak berjalan sesuai keinginan. Disitulah terlihat dengan jelas kepada apa hati ini sebenarnya bergantung. Tanpa disadari, manusia sering menggantungkan rasa aman pada hal-hal yang sifatnya sementara. Harta, pekerjaan, hubungan, bahkan penilaian orang lain. Semua itu perlahan menjadi tempat bersandar, menjadi sesuatu yang jika hilang akan mengguncang seluruh ketenangan. Dan dari situlah muncul sebuah kesadaran yang halus namun dalam, bahwa yang paling ditakuti kehilangannya seringkali telah mengambil posisi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Jawaban yang diucapkan adalah Islam. Namun, dalam kedalaman makna, agama bukan hanya identitas yang disebutkan, tetapi arah hidup yang benar-benar dijalani. Ia bukan sekadar label, tetapi jalan yang membentuk setiap pilihan, setiap sikap, dan setiap langkah yang diambil. Dalam kenyataannya, tidak sedikit kehidupan yang berjalan bukan karena kesadaran akan nilai, tetapi karena dorongan yang tidak terlihat. Ada yang hidupnya diarahkan oleh keinginan untuk diakui, oleh kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Ada yang bergerak karena dorongan untuk mengumpulkan materi tanpa pernah merasa cukup. Ada pula yang tanpa sadar dikendalikan oleh luka masa lalu, sehingga setiap keputusan yang diambil hanyalah bentuk pelarian dari rasa yang belum selesai. Dan di sini, pertanyaan tentang agama menjadi sangat jujur. Bukan lagi tentang apa yang diucapkan, tetapi tentang apa yang sebenarnya menggerakkan kehidupan. Karena apapun yang paling banyak mempengaruhi arah hidup, disitulah sebenarnya seseorang sedang berjalan. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa nabimu? Jawaban yang diucapkan adalah Nabi Muhammad. Namun kembali, dalam pandangan batin, ini bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang sejauh mana keteladanan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mengaku mencintai adalah sesuatu yang mudah. Mengucapkannya tidak membutuhkan banyak usaha, namun meneladani adalah hal yang berbeda. Ia membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kejujuran untuk melihat diri sendiri. Apakah akhlak yang muncul dalam kehidupan sudah mencerminkan apa yang diajarkan, atau masih jauh dari nilai-nilai itu? Dalam interaksi sehari-hari, dalam cara berbicara, dalam cara memperlakukan orang lain, disitulah keteladanan itu terlihat. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam sikap yang nyata. Karena pada akhirnya, yang menunjukkan siapa yang benar-benar diikuti bukanlah apa yang diucapkan, tetapi apa yang dilakukan secara berulang tanpa disadari. Dari ketiga pertanyaan ini, perlahan terbuka sebuah pemahaman bahwa semuanya bukan tentang benar atau salah dalam jawaban, tetapi tentang kejujuran dalam kehidupan. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, tetapi ada ajakan untuk menjadi lebih sadar. Untuk melihat bahwa selama ini mungkin ada jarak antara apa yang diyakini dengan apa yang dijalani. Dan ketika jarak itu mulai terlihat, bukan berarti semuanya harus berubah secara drastis dalam sekejap. Cukup dengan menyadari, cukup dengan mulai jujur pada diri sendiri, perjalanan itu sudah dimulai. Karena dari kesadaran itulah, perlahan arah hidup akan menemukan jalannya kembali, bukan karena dipaksa, tetapi karena dipahami. Semua pembahasan ini tidak berhenti pada kata-kata. Ia mengarah pada satu titik yang lebih dalam, sebuah ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai jujur melihat dirinya sendiri. Mungkin selama ini yang dirasakan bukan benar-benar takut pada kematian. Bukan pula karena bayangan gelap tentang alam yang belum pernah dilihat. Tetapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih dalam dari itu semua. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun sering muncul ketika hati sedang benar-benar sendiri. Sebuah kesadaran yang perlahan berkata bahwa hidup ini belum sepenuhnya dijalani dengan jujur, bahwa masih ada bagian dalam diri yang berpura-pura kuat, berpura-pura yakin, berpura-pura tenang, padahal di dalamnya masih penuh dengan kegelisahan yang tidak pernah benar-benar dihadapi. Dalam keramaian, semua itu bisa tertutup. Dalam aktivitas, semua itu bisa dilupakan. Namun dalam keheningan, ketika tidak ada lagi distraksi,
tidak ada lagi yang bisa dialihkan, disitulah semuanya mulai terasa. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai panggilan yang lembut untuk kembali melihat ke dalam. Mungkin selama ini yang ditakuti bukanlah kematian itu sendiri, tetapi ketakutan karena tahu bahwa jika semua topeng dilepaskan, jika semua peran berhenti, maka yang tersisa adalah diri yang belum sepenuhnya selaras dengan apa yang diyakini. Ada bagian yang masih bergantung pada dunia, ada bagian yang masih mencari pengakuan, ada bagian yang masih dikendalikan oleh ego. Dan semua itu, tanpa disadari, menjadi jarak antara diri dengan ketenangan yang sebenarnya. Di titik ini, tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu dihakimi. Karena setiap manusia sedang berjalan dalam prosesnya masing-masing. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari, yaitu kejujuran yang perlahan muncul ketika hati mulai benar-benar diam. Dan ketika kejujuran itu hadir, seringkali ia datang bukan dalam bentuk jawaban, tetapi dalam bentuk rasa. Rasa yang membuat seseorang berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Sebuah kesadaran bahwa selama ini mungkin terlalu banyak yang dikejar, terlalu banyak yang dipertahankan, dan terlalu banyak yang ditakuti, hingga lupa untuk benar-benar hadir dalam kehidupan itu sendiri. Di dalam keheningan itu, tidak ada suara yang keras, tidak ada kata-kata yang memaksa. Hanya ada rasa yang perlahan masuk, menyentuh bagian terdalam, dan membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Dan mungkin disitulah semuanya mulai berubah. Bukan karena dipaksa untuk berubah, tetapi karena hati tidak lagi bisa menyangkal apa yang sudah mulai terlihat dengan jelas. Namun di balik semua kegelisahan itu, ada sesuatu yang sering terlewatkan, sesuatu yang sebenarnya membawa ketenangan, bukan ketakutan. Sebuah kabar baik yang hadir dengan sangat halus, namun memiliki makna yang dalam bagi siapa saja yang mulai menyadarinya. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu belum terlambat untuk dijawab. Bukan karena waktu masih panjang, bukan pula karena ada jaminan tentang esok hari, tetapi karena setiap hari yang sedang dijalani saat ini sebenarnya adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Tidak perlu menunggu nanti. Tidak perlu menunggu sesuatu yang belum pasti, karena tanpa disadari, hidup ini sedang menuliskan jawabannya, perlahan, melalui setiap pilihan, setiap sikap, dan setiap arah yang diambil. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan, semuanya membentuk jawaban yang tidak diucapkan, tetapi nyata. Jawaban yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat jelas dalam kedalaman diri. Dan dari situlah, sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai berubah menjadi lebih ringan. Tidak ada tuntutan untuk langsung sempurna. Tidak ada keharusan untuk menjadi sosok yang tanpa celah. Karena perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesadaran. Tentang keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa harus menutupinya dengan pembenaran. Setiap kali hati mulai kembali kepada Allah, meskipun hanya dalam langkah kecil, disitulah jawaban itu mulai terbentuk. Setiap kali kesadaran muncul di tengah kebiasaan lama, disitulah perubahan mulai terjadi. Dan setiap kali ada keinginan untuk menjadi lebih selaras, meskipun belum sepenuhnya tercapai, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan yang benar. Tidak perlu merasa tertinggal, tidak perlu merasa terlambat. Karena yang dinilai bukan seberapa cepat seseorang sampai, tetapi seberapa jujur ia berjalan. Bahkan langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada langkah besar yang dilakukan tanpa arah. Di titik ini, yang tersisa bukan lagi rasa takut, tetapi sebuah ketenangan yang perlahan tumbuh. Ketenangan karena menyadari bahwa hidup ini masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk memahami, dan untuk kembali. Dan mungkin dari sanalah semuanya menjadi lebih sederhana. Bahwa hidup ini bukan tentang menghindari pertanyaan, tetapi tentang menjalani jawaban itu dengan perlahan. Bukan dengan tekanan, tetapi dengan kesadaran yang terus tumbuh dari dalam. Pada akhirnya, semua yang telah direnungkan bukanlah tentang sesuatu yang jauh di luar sana, tetapi tentang perjalanan yang sedang berlangsung di dalam diri. Pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, bukan sekadar sesuatu yang akan datang setelah kematian, tetapi sesuatu yang diam-diam hadir dalam setiap detik kehidupan. Ia tidak menunggu waktu tertentu, tidak menunggu tempat tertentu.
Ia hadir dalam setiap rasa takut, dalam setiap harapan, dalam setiap keputusan yang diambil, bahkan dalam setiap keheningan yang sering kali diabaikan. Dan dari situlah perlahan terbuka sebuah pemahaman bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju akhir, tetapi proses menjawab dengan cara yang tidak selalu disadari. Tidak ada yang diminta untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang dituntut untuk langsung benar dalam segala hal. Karena setiap manusia sedang berjalan, sedang belajar, dan sedang berproses. Namun ada satu hal yang menjadi inti dari semuanya, yaitu kejujuran. Kejujuran untuk melihat diri apa adanya, tanpa ditutup oleh rasa ingin terlihat baik di hadapan manusia. Dan ketika kejujuran itu mulai tumbuh, perlahan arah hidup akan berubah. Bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran yang datang dari dalam. Kesadaran bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan kembali kepada Allah, dan yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar hidup di dalam hati. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari semua ini, mungkin bukan jawaban yang harus dihafal, tetapi kesadaran yang harus dijaga. Bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk kembali, setiap hari adalah ruang untuk memperbaiki, dan setiap hari adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Sebagai bentuk cinta dan pengingat, tuliskan di kolom komentar sebuah solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar tulisan, tetapi sebagai doa yang hidup, sebagai tanda bahwa hati masih terhubung, masih rindu, dan masih ingin mendekat. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkan hati yang keras, tenangkan jiwa yang gelisah, dan bimbing setiap langkah agar selalu kembali kepadamu. Jadikan hidup ini sebagai jalan untuk mengenalmu, bukan sekadar menjalani waktu tanpa makna. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, hadirkan ketenangan dalam diri, karena hati telah belajar untuk bersandar hanya kepadamu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.